Bapa di dalam surga, kami mohon kiranya Engkau berkenan mengurapi, memberkati setiap kami anak-anak Tuhan. Kami seperti anak-anak ayam berlindung di dalam naungan sayang Engkau. Demikianlah hati kami, lalu rindu bernaung di dalam tempat sayang tangan. Demikian pula kami seperti halnya domba-domba berindu dekat dengan gembala. Demikianlah hati kami selalu rindu dekat mendengarkan suara Engkau Sang Gembala Agung. Bila kerinduan hati kami sangat tinggi, Engkau sendiri Tuhan yang akan puaskan dan melegakan. Sehingga apa yang boleh kami aturkan pada saat ini sungguh-sungguh jadi perkenaan hati Tuhan, dan Roh yang Kudus yang akan menuntun membimbing setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi tempat yang baik, tanah yang subur untuk bertaburnya benih firman Tuhan. Karena kami menjadi pendengar yang baik, supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan, merenungkan, menyimpan di dalam hati kami, sehingga hidup kami makin berakar dan bertumbuh di dalam Engkau. Kami serahkan waktu ini Tuhan untuk Engkau sendiri yang berfirman. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman. Amin. Pembacaan firman pertama diambil dari Kejadian 18 ayat 20 sampai 32. Kejadian 18 ayat 20 sampai 32. Sudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah kau akan melenyapkan orang-orang benar bersama-sama dengan orang-orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mempunyainya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang-orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika mendapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataan kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan membuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan membuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya,
Demikianlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, kiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena 10 itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita hadir Mazmur bersama dengan menyanyikan secara bersama dari Mazmur 132. Di hadapan
Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memampukannya pada kayu salib. Ia telah meluncuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan Injil Yesus Kristus terambil dari Injil Lukas 11 ayat 1 sampai dengan 13. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, supaya kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap
menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika dia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia saudara dan saya yang merenungkan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini kita akan belajar Tuhan. Dalam khotbah ini temanya kuasa doa. Kuasa doa. Apa yang ada dalam bayangan dan pikiran Bapak Ibu kalau tema ini kenal dengan kuasa doa? Kita akan pikir membayangkan doa-doa yang jauh, doa-doa yang masih tidak mudah. Atau ada makna-makna khusus ajaran Kristen supaya doanya bisa kabul. Terkadang masih banyak orang Kristen cara berpikirnya tentang kuasa doa sama seperti orang-orang yang beragama lain. Orang lain yang pahami kuasa itu seperti hal-hal yang di luar nalar, yang anti-kodrati, yang spektakuler, yang besar, dan sesuatu yang wow gitu ya. Masa doa. Kalau hari ini kita akan membuka tema kuasa doa, mungkin di antara kita akan berpikir bagaimana nanti belajar tentang doa yang mati, doa yang luar biasa. Mulailah orang ingin meniru seperti apa doa-doa yang luar biasa ini. Kadang Bapak Ibu, doa itu muncul sebagai suatu hafalan karena mendengarkan dari seseorang yang doanya mungkin main banget. Untayan katanya itu bagus, kita tiru, lalu kita praktek. Tanpa kita sadari, doa pun terkadang kawin. Tidak cuma barang yang kawin, doa pun kadang jadi doa yang kawin. Hanya sekedar tiru. Paling tidak ada mantra mujarab dalam doa supaya doanya bisa kabul. Mantra-mantra khusus yang diucapkan berulang-ulang supaya Tuhan kasih. Apakah itu yang kita pahami tentang kuasa doa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini saya senang di konten di media sosial, konten yang menampilkan keadaan masyarakat di Papua, pedalaman dan perbatasan. Satu konten milik
anggota TNI, satu konten milik seorang guru muslim yang mengajar Papua pedalaman. Bahwa konten punya pesan yang diselipkan sama, yaitu pesan tentang keadaan yang berbanding jauh dengan keadaan kita yang ada di depan. Dalam konten yang kuat, banyak orang yang berkomentar, ada perasaan haru, ada perasaan sedih saat melihat anak-anak Papua bermain di pos TNI sekedar hanya untuk meminta sesuap nasi dan lauk. Bukan hanya anak-anak, orang-orang tua membawa hasil repot yang gak seberapa, ditukarkan dengan sepiring nasi. Di sana nggak ada uang, yang ada barter, hanya untuk sekedar makan. Itu diberi oleh prajurit TNI. Mereka lakukan itu dengan hati. Mereka punya rasa simpati dan empati terhadap anak-anak Papua. Hidup jauh, karena daya dari kita. Kalau masih ada anak-anak Kristen yang makan nasinya sisa dibuang, perlu lihat konten anak-anak Papua itu tidak ada sebutir nasi yang sisa, yang akan habis. Nasinya setumpuk, lauknya cuma tempe, kadang tahu sedikit. Mereka menikmati. Kadang kita melihat anak-anak kita, kalau gak makan enak, gak mau. Ini bisa masuk. Ada kerjaan yang dilakukan oleh prajurit TNI dan pekerjaan itu dilakukan dengan hati. Bukan sekedar menjadi seorang prajurit TNI, tetapi bisa memiliki hati untuk berbagi. Tidak hanya sekedar nasi, tapi mereka bukan sekedar bekerja, tetapi melakukan pekerjaan itu dengan hati. Begitu pula seorang guru yang berjilbab, yang mengajar anak-anak Papua pedalaman, dalam kontennya itu juga betapa guru ini hati ayat. Kalau lihat wajahnya, dia adalah orang Jawa. Orang Jawa yang bekerja menjadi seorang. Satu konten yang memperlihatkan seorang anak Papua keluar dari kelas, lari, menangis sambil belum apa, nanti dia boleh merah karena boleh nantinya guru ini lalu mengejar dekat Papua dan bajunya semula itu harus bergaya tanpa alas kaki. Lalu guru itu menanyakan, kenapa kamu nangis? Kenapa kamu keluar kelas? Pensilku patah. Lalu guru ini dengan setianya, dengan hati, dia membantu anak itu merawat kembali pensil yang patah untuk bisa menjadi alat tulis. Lalu diberikan. Si murid itu membuka tas anak Papua itu, tas yang khusus yang dicamplok di sini. Dia buka buku banyak, usul, buku tulis cuma satu. Anak itu kembali dengan senangnya masuk ke dalam kelas dan dia bisa belajar.
Guru ini bekerja dengan hati. Dengan hati. Ia bekerja dengan hati sehingga ia bisa melayani. Ia punya simpati, ia punya empati terhadap penderitaan orang lain. Minggu ini kita dikagetkan dengan berita viral seorang guru yang membuli muridnya gara-gara tidak membayar buku LKS. Video itu viral. Bupatinya marah. Kepala sekolahnya tidak mengakui, bahkan beralasan bupati yang marah. Menunggu kepala sekolah dan guru-guru sekolah itu minta maaf. Kalau kita bekerja tidak dengan hati, hanya sekedar mencari upah, mendapatkan posisi jabatan untuk mendapatkan ujian, maka di sanalah pekerjaan hanya sebatas rutinitas, formalitas, bukan sebuah panggilan. Yang menarik, prajurit TNI dan guru yang mengajar saat guru ini mau pulang kampung atau prajurit TNI ini selesai tugasnya di tempat itu, anak-anak orang tua Papua menangis mengiring perjalanan. Karena keberadaan orang-orang tersebut sangat punya nilai, punya arti untuk mereka. Ketika mereka pergi, mereka merasa kehilangan. Maka itu sebabnya saya selalu bilang, orang baik pasti akan dikenal. Orang baik pasti akan dirasakan oleh orang lain. Dan orang lain akan merasa kehilangan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau merenung, refleksi, apakah saya sudah menjadi orang yang baik? Apakah saya bekerja dengan baik? Apakah saya sudah melayani dengan baik? Bapak Ibu, bila Bapak Ibu kerja, lalu orang lain merasa keberadaan Bapak Ibu tidak punya nilai, tidak punya arti, maka Bapak Ibu hanya dianggap angin lalu. Kalau sudah pensiun bisa orang, malah mungkin orang yang lain berkata, wah pensiun, matur nuwun, berarti esok enek pegawaiannya, berarti esok enek peluang dari PNS. Apakah kita sekedar pensiun, ataukah kita sekedar bekerja? Orang lain di tengah pekerjaan, di tengah pelayanan gereja, di tengah keluarga, lalu kita dirasakan keberadaan kita itu penting dan bermanfaat, bernilai, maka rasa kehilangan itu akan ada. Kalau kita dianggap ayo diseberekan ini, akan dianggap angin, berarti pekerjaan kita, pelayanan kita, hidup kita belum bisa membawa arti dan makna bagi orang-orang di sekitar. Maka hidup itu menjadi beban. Maka ketika kita mau paham dan mengerti tentang kuasa doa, maukah kita lebih dulu merenung dan berefleksi, sudahkah saya bekerja dengan baik? Bekerja dengan baik berarti saya melayani dengan baik. Saya lakukan ini untuk Tuhan dan untuk sesama.
dan dalam bekerja saya bisa membawa sesuatu kebaikan bagi semua orang, maka kita akan memahami arti doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akan belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu yang bernama Abraham. Dituliskan dalam Alkitab menjadi sebuah kisah yang menarik. Ditulis, dicatatkan oleh Alkitab kebaikan, ketulusan hati seorang Abraham. Apa yang dikisahkan dalam kisah tersebut, tokoh Abraham, ia punya rasa simpati dan empati terhadap orang lain. Bukan sekedar melakukan sesuatu atau melakukan sebuah pekerjaan semata, melainkan doa dan hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Yang Abraham lakukan bukan sekedar kerja, bukan sekedar melakukan, tetapi dalam doa dan apa yang dia lakukan itu menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang menarik dari kisah Abraham adalah bukan sekedar mengenai doa syafaat, doa yang panjang, doa yang pendek. Doa syafaat itu bukan persoalan betul model doa temannya, doa ini suruh teman, enak sih doa ini cedek. Bukan persoalan panjang pendeknya. Yang Tuhan masukkan di dalam Injil, doa itu jangan bertele-tele. Bukan persoalan pendek, panjang, lama atau sebentar, tetapi jangan bertele-tele. Doa syafaat Abraham, doa syafaat yang tidak bertele-tele, tidak basa-basi. Apa adanya, apa adanya. Anak pendek, orang mewakili perasaan orang lain ya sama saja. Kalau pendek hanya untayan kata, hafalan, rapalan, wah, berdoa. Itu bukan syafaat. Doa syafaat Abraham adalah doa yang mewakili keberadaan orang lain, nasib hidup orang lain. Bayangkan Bapak Ibu, Abraham tidak tahu, tidak mengenal orang Sodom. Bacaan ini tidak menuliskan orang-orang Sodom datang ke Abraham yang jumlahnya 50. Aku yang cek ke Abraham. Gak ada. Gak ada catatan secara menuliskan hal itu. Itu hanya sekedar diplomasi bahasanya sekarang. Abraham kepada Tuhan. Apakah Abraham tahu jumlah 50? Jumlah 40? Enggak. Jumlah 10? Enggak. Enggak ada. Abraham tidak mewakili duta-duta Sodom. Abraham bahkan tidak mengenal mereka. Yang Abraham tahu kota Sodom dan Gomora penduduknya dosa di mata Tuhan. Lalu mengapa Abraham tetap memohon kepada Tuhan, Tuhan kalau 50 gimana? Kalau 45 gimana? Kalau nanti ada 20 gimana Tuhan? Dia berdiplomasi. Abraham tidak memandang orang fasik, orang benar di surga. Tetapi Abraham sedang menyampaikan, Tuhan kasihanilah mereka. Tuhan ampunilah mereka.
sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh mereka, perhitungkan. Kalau itu hanya kecil, itu sepele, itu remeh, perhitungkan, tolong Tuhan. Sekecil apapun kebaikan, perbuatan baik yang mereka lakukan, tolong ingat, ampunilah mereka Tuhan. Tuhan mendengarkan doa permohonan ampun. Meskipun syafaatnya lama karena harus pakai diplomasi, tetapi Abraham dalam doanya mewakili hati orang-orang. Mereka juga butuh diampuni. Mereka juga butuh rahmat Tuhan. Itu sebabnya doa syafaat yang dilakukan, dinaikkan oleh Abraham adalah doa dengan ketulusan hati, tanpa pamrih, tanpa ada ikatan apapun. Dia lakukan itu semua untuk kebaikan orang lain. Itu sebabnya doa syafaat itu, Bapak Ibu, bukan persoalan urutan. Karena ada loh Bapak Ibu, orang yang syafaatnya itu ditulis urut bangsa dan negara, gereja di sini yang bodoh, baik. Sebenarnya syafaat adalah doa yang mewakili perasaan kehidupan orang lain. Orang lain itu siapa? Saudara seiman, orang-orang sekitar, orang-orang lain yang masih butuh perhatian dan kasih. Itu yang harus didoakan, dan itulah adalah syafaat. Itulah doa. Doa bukan persoalan panjang pendek, bukan persoalan untayan kata, hafalan, tiruan, melainkan apakah saudara dan saya di dalam doa punya perasaan, simpati, empati, ketulusan hati untuk orang lain. Kalau kita saja tidak punya hati pada orang lain, bagaimana Tuhan akan mendengarkan suara kita? Bagaimana mungkin Tuhan mengabulkan apa yang kita bila kita sendiri tidak punya perasaan kepada orang lain? Doa adalah sikap kita, sikap hati. Apakah kita punya hati, punya perasaan, punya kasih, punya kebaikan? Dan yang kita lakukan itu semua tanpa pamrih. Kita lakukan itu untuk Tuhan, untuk orang lain, demi untuk kebaikan. Pertama, Abraham telah mengajarkan bagaimana kuasa Tuhan. Bila doa itu disertai dengan sikap hidup yang benar, bukan doa orang benar, sikap hidup yang benar. Kalau doa orang benar, banyak orang yang membenarkan diri kan? Doa kita sikap yang benar. Benar itu bukan persoalan lipat tangan tubuh kepala, tapi bagaimana perbuatan, perkataan dan hati kita selaras sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kita itu nyata, perilakunya, tingkah lakunya, perbuatannya di mata orang lain kita benar-benar orang benar. Orang mau gajah dibilang iso kota neng ora iso lakoni, iso nyuwara kasih tapi tidak pernah berbuat
dulu. Dan masalah pajak pendek, lama sebentar. Tuh boleh ke tele-tele ya perlain ini membayar. Tuh bulan balik. Itu tele-tele. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil dikisahkan para murid Tuhan Yesus pun meminta agar Tuhan Yesus mengajarkan doa khusus untuk mereka, sama seperti Yohanes Pembaptis mengajarkan doa pada murid-muridnya. Para murid Tuhan Yesus tahu doa bukan sekedar ucapan. Para murid tahu doa bukan sekedar untayan kata. Para murid pun juga tahu doa bukan sekedar cara. Bagaimana harus ada di media sosial dan doanya orang Kristen tidak benar kayak gini. Oh yang benar kayak gini, oh yang benar kayak gini. Bukan persoalan cara. Para murid ini bukan persoalan cara. Bagaimana caranya berdoa, bagaimana caranya menyampaikan dengan kata-kata, bukan persoalan mengucap, karena semua orang bisa mengucap gitu. Ngomong gampang, tetapi bagaimanakah kita berdoa dengan kesungguhan hati, berucap dengan benar di hadapan Tuhan. Itulah yang sedang mereka minta. Tuhan ajarkan kami doa. Bukan asal ngomong, bukan asal kata, bukan asal cara, tetapi bagaimana saya berdoa, berkata-kata yang benar di hadapan Engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang doa seringkali diakhiri dengan kalimat jadilah dan dalam bagian-bagian bacaan yang lain. Terkadang kata jadilah dan menjadi sebuah kata kunci dalam doa. Setelah kita menyampaikan banyak A, B, C, D, dan Z, lalu kita tutup jadilah kehendak Tuhan, bukan seolah-olah kita mengatakan aku sudah minta kehendak-Mu, ya kamu beri dong aku. Kan gitu kan? Apa yang aku minta, aku inginkan, tolong Tuhan jadikan itu kehendak-Mu. Akhirnya doa orang Kristen, doa yang menuntut, meminta, kayak orang demo kan gitu kan? Membawa banyak tuntutan, teriak-teriak gitu ya Bapak Ibu. Teriak-teriak, kalau nggak diberi, nggak dipenuhi, maka akan marah, maka akan kecewa. Apakah sikap doa kita seperti orang demo? Sehingga kata akhir, kalimat akhir dalam doa yang dilakukan oleh kebanyakan orang, kata jadilah kehendak-Mu adalah tuntutan kita supaya keinginan kita menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan doa yang sangat mudah diterima, direnungkan. Kata Bapa dalam doa yang kita kenal dengan doa Bapa. Yesus mengajarkan tentang kata Bapa. Kata Bapa mewakili keberadaan eksistensi Allah yang penuh rahmat dan kasih. Allah yang penuh kasih, yang mengampuni,
dirahmati. Maka kata Bapa ini adalah Allah yang mengasihi anak-anak. Umat adalah anak. Umat adalah keberadaan mereka yang menaruhkan harapan penuh kepada Allah, yang hidup bergantung penuh kepada Allah. Maka kata Bapa di sini merefleksikan keintiman relasi yang erat dan dekat antara anak dan Bapa. Anak yang menjadi mereka yang paham, mereka yang mengerti perasaan hati seorang Bapa. Maka seorang Bapa pun punya perasaan dan hati yang sama kepada anak-anaknya. Kalau kita punya keintiman, kedekatan, relasi yang erat dengan Tuhan, maka kita tahu apa sih perasaan Tuhan, apa sih pikiran Tuhan, apa sih rencana Tuhan dalam hidup saya. Maka doa bukan lagi sekedar tuntutan, bukan sekedar list daftar keinginan, bukan. Kalau kita sudah mengerti perasaan Tuhan, pikiran Tuhan, rencana Tuhan, maka kita akan menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan. Maka dalam kata kalimat selanjutnya diajarkan, dikuduskanlah namamu, jadilah anak-anak Tuhan yang baik, jadilah anak-anak Tuhan yang kudus. Apa maksudnya kalimat ini, Bapak? Yang kudus ini bukan artikan saya orang yang paling baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang doa ini berarti kita tahu perasaan, pikiran, dan rencana Tuhan. Maka ketika kita menaikkan kata dikuduskanlah namamu, itu berarti kita menempatkan diri kita sebagai anak-anak yang baik. Artinya, kalau Bapak Ibu dengan bisa menunjukkan yang berdosa, berdoa bersama si Lewi, Arisi dan Lewi. Yang berdosa ini bilang, saya tidak seperti orang Arisi. Saya layak, saya berdosa. Tapi ya Arisi ini berdoa, aku sudah berhasil persembahan, aku sudah melakukan Tuhan dan bla bla bla. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, manakah yang layak dan pantas di hadapan Tuhan? Orang yang berdoa. Apa maksud dikuduskanlah namamu? Ini perlu kita renungkan. Baik itu bukan artinya Tuhan, saya tidak melanggar hukum, saya tidak berzina, saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, saya tidak mengingini hal-hal yang lain, saya selalu datang ke gereja, lalu saya akan datang dengan gagahnya masuk ke rumah Tuhan. Baik itu bukan itu. Itu sudah baik, tapi bukan cuma itu yang dimaksud Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah diberkati. Amin. Kita sudah diselamatkan, diampuni hidup kita. Maka Tuhan tahu kita orang baik, anak-anak yang tidak akan berbuat dosa. Lalu Tuhan panggil kita, Tuhan utus kita, bersaksilah, jadilah garam dan terang, jadilah berkat bagi semua orang. Artinya apa?
Tuhan utus kita. Jadi bukan sekedar saya tidak melanggar hukum Tuhan. Ketika saudara dan saya menolak panggilan Tuhan untuk bersaksi, berbuat baik kepada orang lain, maka sejatinya kita sudah mengingkari perintah. Jadi itu bukan sekedar saya baik karena tidak melanggar hukum, saya baik karena saya tidak melanggar dosa. Bukan, tapi ketika Bapak Ibu mengingkari panggilan itu untuk berbuat kasih dan kebaikan pada orang lain, maka di situ Bapak Ibu mengingkari perintah Tuhan. Maka kita pun tetap menjadi orang yang berdosa di mata. Maka ampunilah dosa, seperti aku juga mengampuni kesalahan orang. Bila Tuhan memandang kita masih dengan kelemahan dan keraguan, maka Tuhan inginkan kita berbuat baik dan kasih kepada siapapun, kepada semua orang kita berbuat kasih. Bukan persoalan maaf memaafkan, tapi perbuatan baik yang harus kita lakukan kepada semua orang. Orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat lalai, kita harus lakukan baik. Maka sejatinya Allah pun akan mengampuni dosa-dosa. Jadi anak-anak itu, anak-anak yang tahu rencana dalam doa kita tahu Tuhan punya rencana supaya kita menjadi orang yang baik di mata. Maka hidup yang sejatinya ini membutuhkan makan dan minum. Yesus mengatakan itu bukan sekedar masalah roh, tetapi firman apa? Hidup saudara dan saya bisa saja berlimpah harta, sukses dalam hal apa. Ingat, sejatinya kebutuhan manusia adalah yang paling utama, bukan persoalan Tuhan, tetapi persoalan kita. Pengampunan dosa adalah kebutuhan primer dasar saudara. Ketika ada pengampunan, ketika Tuhan merahmati hidup kita, maka persoalan-persoalan tentang kehidupan ini, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, coba lihatlah burung di udara, lihatlah bunga bakung lihatlah semua Tuhan, lihat Tuhan rawat, Tuhan jaga. Engkau lebih berharga dari apakah Tuhan tidak akan pelihara itu? Persoalan makan minum, persoalan yang lain, Tuhan akan berikan bila kita sungguh-sungguh mau menyadari hidup yang sudah diampuni dan kita dirahmati. Maka ketika tindakan-tindakan kita yang baik, tindakan kasih yang kita lakukan dalam ketulusan tanpa pamrih, maka Allah akan urus segalanya untuk kita. Maka dalam doa Tuhan juga mengajarkan, carilah dulu kerajaan, maka segala sesuatunya akan ditambahkan. Jadilah orang-orang baik, orang-orang yang tulus, orang-orang yang punya hati. Maka segala yang engkau pikirkan, harapkan, pasti Tuhan akan berikan. Kalau saat ini belum kita terima, itu hanya persoalan waktu itu. Jika sekarang kita berdoa meminta apa yang kita pikir baik, maka sejatinya Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang terbaik untuk yang
mungkin saat ini kita belum mengerti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat dengan sebuah kisah film judulnya Saving Private Ryan. Film perang. Dikisahkan ada 4 bersaudara menjadi prajurit perang di Perang Dunia Kedua. 4 saudara. Ternyata ketiga saudaranya itu tewas di medan perang. Lalu Presiden Amerika dan Panglima Perang ketika mendengar dan melihat salah satu laporan dari bahwa ketika saudaranya mati dan yang satu ini sedang menjadi pasukan terjun payung yang ditaruh di depan medan perang, ditempatkan di depan medan perang, maka perintah Presiden Amerika kala itu, selamatkan prajurit itu, jangan sampai ibunya menangis gara-gara 4 anaknya tewas di medan perang. Menarik. Singkat cerita, singkat film, pasukan yang diutus menyelamatkan 1 prajurit ini mendapatkan. Dan ketika mereka akan menyelamatkan, justru mereka terdesak di medan peperangan. Akhirnya apa? Semua anggota penyelamat itu tewas mati. Hanya untuk menyelamatkan 1 prajurit. Karena itu mandat seorang presiden. Prajurit yang diselamatkan, yang ketika saudaranya sudah mati, itu selamat. Selamat. Ini kisah yang diangkat dalam kisah nyata. Lalu di akhir film itu yang menarik buat saya apa? Prajurit yang sudah diselamatkan ini berpuluh-puluh tahun, akhirnya dia datang ke makam, kalau kita sebut makam pahlawan. Dia datang di depan lisan komandan pasukan penyelamat. Dia meratap, dia menangis. Betapa dia melihat pengorbanan mereka untuk menyelamatkan hidupnya, supaya ia dapat menggunakan kesempatan hidup. Dia menangis, dia meratap. Ketika dia menangis, dia meratap, lalu dia menoleh ke arah istri dan anak-anaknya. Ini ucapan yang saya amat dalam. Dia berkata, apakah aku sudah menjadi orang yang baik? Dan istrinya berkata, engkau adalah suami yang baik. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, kuasa doa itu bukan sekedar hal-hal yang luar biasa, melainkan membuka doa itu mengubah hati dan hidup saudara, mengubah perasaan Bapak Ibu dan saudara, mengubah hidup kita menjadi orang yang baik. Bila sekarang kita diberi kesempatan hidup, maka pergunakan hidup ini dan tanyakan kepada istrimu, anak-anakmu, saudara-saudaramu seiman, tanyakan kepada teman kerjamu, apakah aku sudah menjadi orang yang doa akan mengubah. Doa itu berkuasa bila hidup kita sudah berubah. Hati kita, sikap kita, perasaan. Jika itu sudah mengubah hidup kita, percayalah Bapak, doa akan berkuasa mengubah keadaan di sekitar kita. Datanglah perang. Ketika ada orang-orang
shalom, ada damai, ada sukacita, ada ketenangan. Hidup diubahkan, keadaan rumah tangga kita diubahkan, kehidupan ekonomi kita akan diubahkan karena hidup kita sudah diubah. Mari kita menjadi orang-orang yang baik. Perasaan hati untuk orang lain. Berikan untuk saudara, untuk Tuhan dan untuk orang. Dan biarlah orang-orang lain akan menilai apakah sungguh kita sudah menjadi orang-orang baik bagi kuasa Tuhan. Sungguh besar bagi orang yang amin. Kita Loyo.
Alhamdulillah.